Selamat malam. Pemerintah berencana untuk meregulasi platform digital untuk melindungi industri media nasional. Melalui regulasi ini nantinya platform digital akan diminta bekerja sama untuk membangun ekosistem media sekaligus berbagi kue iklan yang selama ini dianggap tidak adil bagi media arus utama atau mainstream. Gempuran platform digital dengan algoritmanya telah membuat keberlangsungan media terancam sehingga muncul kekhawatiran akan hilangnya jurnalisme yang berkualitas. Namun pertanyaannya bagaimana meregulasi platform digital dan membangun ekosistem media yang berkualitas dan berkelanjutan? Ya, Leo dan pemirsa, kita akan membahas lengkapnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Di antaranya sudah tersambung melalui video conference Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak Usman Kansong. Selamat malam, Pak Usman. Selamat malam, Pak Usman. Dan sudah hadir di studio malam hari ini tenaga ahli Dewan Pers Suprapto Sastroatmojo. Pak Sastro. Selamat malam. Pak Suprapto, selamat malam. Bang Leo. Telah hadir juga bersama kami Wakil Ketua KPPU Guntur Saragi. Pak Guntur, terima kasih kehadirannya. Selamat malam, Pak Guntur, selamat malam. Bang Leo. Dan juga kita telah berusaha untuk mengundang Google Indonesia, Mercy dan pemirsa, namun Google Indonesia tidak bisa hadir pada malam ini. Ya, pemirsa, inilah Economic Challenges lengkapnya dengan tema industri media digempur platform digital bersama saya Mercy Wijaya. Dan saya Leonard Samosir. Saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Saya ulang, dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing, dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI. Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Sekarang ini banyak sekali dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Yang kedua, keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. Saya mendengar banyak mengenai ini, bahwa sekitar 60% belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita. Pemirsa dan juga Leo, saat ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menyiapkan regulasi terkait hak penerbit atau publisher right. Di antaranya ini akan diterbitkan melalui peraturan presiden atau perpres yang akan mengatur juga tentang tanggung jawab perusahaan atau platform digital untuk media berkualitas dan jurnalisme berkualitas yang mengharuskan nantinya platform digital asing bekerja sama dengan perusahaan media di Indonesia. Aturan ini ditargetkan rampung pada bulan Maret mendatang dan ini kita akan tunggu bagaimana regulasi selengkapnya. Nah, sebenarnya ada beberapa kekhawatiran, Leo. Di antaranya adalah hubungan antara platform digital seperti media sosial yang tidak seimbang dengan perusahaan media. Nah, perusahaan digital ini dikatakan lebih mendominasi dan kalau dilihat dari algoritmanya, Leo, ini tidak menguntungkan bagi perusahaan media. Dan ini bisa diubah sewaktu-waktu algoritmanya dengan dampak yang mempengaruhi distribusi dan model tanpa pemberitahuan. Hal ini juga sudah menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo seperti yang kita disaksikan ya, Leo dan pemirsa, bahwa 60% belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Oleh karena itu kita masih menunggu bagaimana isi dari perpres yang akan diterbitkan pada bulan Maret mendatang. Namun kalau kita lihat dari beberapa yang akan diatur, diantaranya adalah platform digital ini harus bekerja sama dengan media di Indonesia dalam penyaluran dan pemanfaatan berita. Kerjasamanya ini bisa secara material maupun imaterial. Kalau secara material ini bisa dari bagi hasil iklan, atau kompensasi, atau remunerasi, atau kerjasama dalam bentuk lain seperti pelatihan, seperti pelatihan jurnalis maupun pelatihan content creator untuk menciptakan jurnalisme yang berkualitas. Nah, nantinya juga akan ada satu badan pengawas atau pelaksana. Ini yang diusulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah berasal dari lembaga yang sudah existing, yaitu KPPU atau Dewan Pers, namun nanti masih akan dibahas lebih lanjut. Sementara dari Google meminta bahwa badan pelaksana ini dari undang-undang, dari perpres maksud kami yang akan diterbitkan, ini berasal dari lembaga independen. Nah, Leo, inilah yang akan kita bahas malam ini, karena aturan seperti ini sebenarnya sudah dibahas di banyak negara. Di Eropa ini sudah dibahas, aturan antara perusahaan digital dengan perusahaan media. Di Australia juga sudah ada regulasinya tahun 2020.
lalu dan di negara Ya. lainnya seperti Jerman dan juga Spanyol. Kita langsung bertanya ke Pak Dirjen, Pak Usman Kansong. Pak Usman, sebetulnya kalau melihat kondisi industri media mainstream ya, kita katakan media arus utama, itu seberapa mengkhawatirkan dengan banyaknya platform digital sehingga pemerintah melihat harus segera membuat peraturan presiden mengatur publisher right ini, Pak Usman? Ya, saya kira media kita, media di Indonesia, dan ini bukan perkara media di Indonesia saja, tapi juga media hampir di seluruh belahan dunia mengalami tantangan yang akan saya sebutkan. Ya, ada 3 tantangan. Pertama, tantangan teknologi. Karena adanya teknologi digital, maka industri media beradaptasi terhadap teknologi digital. Dan yang kedua, ini ada tantangan ekonomi, ya, karena ada sebuah sistem ekonomi yang dibentuk oleh platform digital, maka tidak tercapai fair playing field atau ekosistem bisnis media yang setara, yang sehat gitu. Dan karena kedua tantangan tadi, maka ada tantangan ketiga, yakni tantangan jurnalisme atau tantangan pers, ya. Jadi karena adanya tantangan teknologi tadi, begitu pers cenderung beradaptasi secara pasif, dalam arti ya beradaptasi tanpa melakukan modifikasi begitu ya, atau pembaruan secara aktif ya. Misalnya begini, karena ada tantangan teknologi, maka kemudian pers ramai-ramai membuat portal ya, dan kalau kita lihat kan karakter platform digital ini kan mengandalkan kecepatan ya, mengandalkan kecepatan, akhirnya pers pun ikut mengandalkan kecepatan, tapi sering sekali ya, mohon maaf ya, lupa keakuratan begitu. Nah, ini menurunkan kualitas jurnalisme kan begitu ya. Kemudian yang kedua, tantangan ekonomi. Jadi platform digital ini membentuk ekosistem. Misalnya begini, kalau berita itu banyak diklik, maka akan banyak dapat kompensasi, remunerasi atau iklan atau AdSense begitu. Akhirnya media kemudian online terutama ini berlomba-lomba untuk membuat berita clickbait. Dan berita clickbait ini tentu saja kualitasnya rendah begitu. Kenapa? Karena terjadi pelanggaran etika atau kode etik jurnalistik ya. Sebab kode etik jurnalistik mengatakan bahwa judul itu harus mencerminkan isi. Ya. Kadang-kadang kan berita clickbait itu judul itu tak seindah isinya kan begitu ya. Atau malah beda sama sekali ya. Atau isi tak seindah judulnya. Nah, ini saya kira harus dihadapi ya, harus ada 2 hal menurut saya. Yang pertama adalah dari dalam, dari teman-teman pers sendiri, ya, misalnya mulai menjaga, memulihkan kembali kemandiriannya, sehingga tidak tergantung dengan teknologi begitu saja, tidak tergantung dengan mekanisme ekonomi atau ekosistem ekonomi yang dibentuk oleh platform digital. Jadi harus independen, harus mandiri. Misalnya begini, untuk menghadapi tantangan teknologi dan ekonomi tadi, ya, pers tetap harus mengedepankan kode etik jurnalistik ya, misalnya verifikasi, akurasi misalnya begitu. Nah, yang kedua, memang kita sependapat untuk hadirnya negara di situ untuk menata ekosistem bisnis media yang sehat melalui regulasi. Nah, disinilah kemudian kita mulai menyusun draft peraturan presiden yang biasa disebut draft publisher right, draft regulasi. Terima kasih Pak Usman. Atau draft perpres publisher right. Pak Suprapto, sebetulnya kalau tidak ada perpres publisher right ini, apakah kemudian media arus utama itu akan gugur semua? Sebegitu gawatnya kondisi atau seperti apa? Baik, terima kasih Bang Leo dan Mbak Mercy ya. Ini data dari Serikat Penerbit Surat Kabar atau SPS yang juga sudah dikutip oleh Ketua Dewan Pers waktu memberikan sambutan di acara konvensi bahwa tahun 2021 itu media cetak di Indonesia ada 593 dan kemudian 2022 itu turun menjadi 399. Artinya yang tutup itu 194
media cetak ya. Dalam satu tahun ya? Dalam 1 tahun atau 33%. Nah itu kan. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa itu tutup karena semata-mata karena ada platform digital yang menguasai kan kira-kira gitu. Tapi itu menjadi salah satu faktor, ya penyebab gitu. Banyak faktor kira-kira begitu ya. Baik. Itu bukti bahwa pengaruh disrupsi digital ini memang luar biasa. Yeah. Terus kemudian kalau tidak ada aturan, apakah media akan semakin mati semua? Bisa ya, bisa tidak ya. Tapi fakta yang sebelumnya ini atau perguguran ini kan sudah menjadi salah satu bukti kan kira-kira gitu. Karena itu perlu ada semacam regulasi untuk menciptakan, tadi Pak Dirjen sudah mengatakan, ekosistem yang bisa mewujudkan jurnalisme berkualitas dan juga menciptakan persaingan usaha yang lebih berkeadilan gitu, lebih fairness lah kira-kira begitu. Jangan kita yang memproduksi konten kemudian yang mengambil, yang mendistribusikan perusahaan platform digital dan kemudian yang menikmati kue iklannya yang lebih banyak juga platform digital tersebut. Apakah betul Pak 60% dari kue iklan ini sekarang sudah disedot oleh platform digital? Kalau data dari eMarketer itu bahkan iklan digital itu 70-80% itu dikuasai oleh Google dan Facebook. Kira-kira begitu. Kemudian dari iklan tadi programatik ya, iklan yang dari yang dikelola oleh platform digital itu, ya paling memang media itu atau media mainstream atau perusahaan pers itu hanya mendapatkan ya 15%. Sisanya memang diambil oleh mereka. Pak Guntur, kalau melihat bisnis media mainstream arus utama dengan platform digital, apakah Komisi Pengawas Persaingan Usaha melihat ada persaingan usaha yang tidak sehat di situ? Ya, pertama barangkali ini tidak head to head sebenarnya platform digital dengan bisnis media. Walaupun karenanya ini bisa kita lihat sebenarnya opportunity kalau memang nature dari ekosistem bisnisnya sehat. Karena memang di berbagai lembaga pengawas persaingan di berbagai otoritas memang ada beberapa perkara terkait hal ini. Jadi memang pada dasarnya kalau ekosistem ini sehat, seharusnya kehadiran platform digital bisa menciptakan industri yang semakin kompetitif. Karena biar bagaimanapun cara-cara digital itu bisa membuat efisiensi. Karena memang dengan skalanya, dengan sistem digitalnya itu bisa menghadirkan proses bisnis yang lebih efisien. Namun memang harus diakui ada konsentrasi yang kuat di sini dalam model bisnisnya juga. Kalau kita lihat dari sisi supply dan sisi demand, memang pelaku digital yang sudah sama-sama kita ketahui dia menguasai di situ. Ada jadi bagian platform digital relatif bersaing dengan tidak sehat dengan media mainstream. Potensinya besar, potensinya besar. Itu mengapa di beberapa negara memang sudah sampai pada proses penyidikan dan putusan. Dan di area yang lain pun KPPU sebenarnya dengan Google pun sudah masuk penyelidikan di PBL. Jadi dalam konteks persaingan usaha, pelaku usaha yang dominan di pasar, punya market power yang kuat, itu akan punya potensi untuk melakukan penyalahgunaan posisi dominannya. Dan itu bisa menjadi potensi pelanggaran persaingan usaha. Baik, lalu dengan adanya tantangan-tantangan ini, bagaimana Perpres ini dapat menjawab tantangan itu ya Leo? Persaingan antara platform digital dengan perusahaan media, nanti kita akan tanyakan kepada Bang Usman Kansong usai jeda iklan berikut ini. Pers harus mampu meningkatkan intelektual publik dalam membedakan antara berita bohong, berita hoax, apakah itu disinformasi, misinformasi, ataupun malinformasi, dan berita yang tidak akurat. Jangan sampai semua informasi disebut hoax hanya karena perbedaan pandangan. Perlu terus kita berupaya menjaga media sustainability, fair level of playing field, dan menghasilkan konvergensi usaha industri media melalui payung hukum yang menjamin dan menjaga konvergensi. Rancangan Perpres secara garis besar berisi substansinya adalah kewajiban kerjasama platform digital dengan perusahaan pers di Indonesia untuk mendukung jurnalisme berkualitas serta pelaksana Perpres.
industri media saat ini menghadapi tantangan dari sisi teknologi maupun dari sisi ekonomi. Bagaimana Perpres yang akan diciptakan pada bulan Maret 2023 ini dapat menjawab tantangan tersebut? Bang Usman Kansong, ini bagaimana nih aturan-aturannya yang akan ditulis dalam Perpres tersebut dapat menjawab tantangan industri media saat ini? Ya, jadi Perpres ini masih terus kita bahas ya secara maraton untuk memenuhi arahan Presiden agar Perpres ini selesai dalam waktu 1 bulan ya, sejak 9 Februari, artinya 9 Maret kita harapkan sudah ada Perpresnya sesuai dengan arahan Presiden begitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana ya Perpres itu memang kita bikin untuk menghadapi tantangan ekonomi maupun tantangan teknologi tadi itu gitu ya, karena di situ diatur kewajiban bekerja sama platform digital dengan media-media di Indonesia dalam penyaluran dan pemanfaatan berita. Baik. Jadi selama ini kan platform digital itu menyalurkan berita dan memanfaatkan atau memonetasi berita-berita yang dia salurkan, dan berita itu diproduksi oleh media-media di Indonesia kan begitu. Sementara media di Indonesia itu memproduksi berita dengan ongkos begitu kan, dengan cost ya, tetapi kan mereka menyalurkan dan memanfaatkannya itu ya katakanlah begini tanpa keluar ongkos ya. Iya, gimana? Mas Usman, tadi kan Anda sudah mengatakan soal clickbait ya. Clickbait itu kan Pak Jokowi juga Presiden mengatakan itu soalnya algoritma. Algoritma ini kan rahasia dapur platform digital. Perpres ini nanti akan mengatur juga tidak supaya kemudian kita tahu bagaimana menentukan algoritma supaya jurnalisme berkualitas. Kalau dia tidak diatur algoritmanya kan akhirnya tidak muncul juga. Diatur juga tidak di Perpres itu nanti, Pak Usman? Iya, ini masih kita bahas ya, kita bahas terutama terkait dengan algoritma ya, bagaimana rumusan yang pas begitu ya, karena secara teknis, secara teknologi algoritma platform digital ini kan banyak ya, tidak cuma satu begitu. Nah, pemberitahuan itu pada algoritma yang mana misalnya itu jadi bahan diskusi juga. Kemudian memberitahukannya kepada siapa nanti, menginformasikannya kepada siapa, kepada Dewan Pers atau kepada media bersangkutan misalnya. Ini sedang kita bahas, kita pikirkan. Kemudian algoritma ini kan juga perubahannya tidak ada aturan dari mereka sendiri ya, yang misalnya harus 1 bulan baru diubah begitu. Bisa saja karena ada kebutuhan-kebutuhan perubahannya itu bisa cepat ya, cepat sewaktu-waktu misalnya. Ini juga harus kita diskusikan betul-betul supaya nanti Perpres ini bisa beroperasi, bisa berjalan, termasuk tadi yang Anda sampaikan Leo, ya algoritma ini kan menyangkut isi dapur ya, dapur satu perusahaan. Dan kita ini punya undang-undang rahasia dagang namanya. Nah, apakah nanti tidak melanggar itu ya, karena itu nanti kalau ada pasal yang mengatur itu nanti kita akan kita buat sesuai dengan peraturan perundang-undangan kan begitu. Pak Dirjen, sejauh ini platform digital seperti Google misalnya itu diajak bicara dan memberikan respon yang positif atau bagaimana? Iya, kalau Google itu Google dan Facebook. Waktu itu kami mengundang sejumlah platform digital untuk mendiskusikan, membahas draft Perpres yang sedang kami susun, dan mereka kemudian memberikan masukan-masukan. Gitu. Dan kita kemudian membahas masukan-masukan itu, apakah bisa diakomodasi, kalau bisa mana yang bisa diakomodasi. Misalnya hal tersebut bisa kemudian kami bahas begitu. Kendati ini masih terus dibahas ya. Masih terus dibahas ya. Baik, Pak Suprapto, algoritma ini apakah betul tidak menguntungkan media? Dan bagaimana kita bisa bersaing dengan berita-berita atau konten-konten clickbait yang saat ini marak di platform-platform digital? Baik, terima kasih Mbak Mercy. Ada 3 sebenarnya yang menjadi konsen di dalam rancangan Perpres yang diusulkan oleh Dewan Pers, tentu dengan pembahasan teman-teman konstituen Dewan Pers ya. Pertama adalah soal transparansi kue iklan. Artinya kalau ada iklan
jumlahnya X itu sebenarnya berapa sih masangnya, terus kemudian pembagian yang fair dong antara si platform digital dengan media mainstream. Yang kedua tentang transparansi algoritma. Jadi dia tidak bisa mengubah semaunya aja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siapa. Tapi ya kalau Pak kami Dirjen barusan kepada bilang ada rahasia dagang itu. Undang-undang rahasia dagang itu bagaimana Pak Subrata? ya itu yang nanti tentu akan kita diskusikan Diharmoniskan. sejauh mana tingkat rahasianya segala macam kan. Tapi ini juga untuk membuka keterbukaan. Dan yang perlu diperhatikan juga dalam mengatur algoritma juga dia harus mengetahui kondisi Indonesia. Jadi yang disamakan algoritma Google katakanlah di Amerika dengan di Indonesia. Standarnya beda ya? Iya kan, tentu Indonesia kan ada hal-hal yang menyangkut sara, menyangkut soal agama. Dia harus juga memahami kearifan lokal, kira-kira betul. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah soal transparansi data. Google itu kan mengambil data pembaca dari media tertentu lah ya, media pers. Tapi media pers itu sendiri kan tidak tahu datanya itu seperti apa. Nah itu yang harus, mestinya orang data pembacanya media tersebut kok diambil oleh kami harus tahu begitu ya. Ya, Siapa seperti yang menonton itu. Economic Challenges ini harus tahu begitu ya. Nah, kira-kira gitu. Oke, Pak Guntur. Itu harus fairness lah kira-kira Terima kasih. begitu. Pak Guntur, kalau bicara soal distribusi konten, itu ada monopoli tidak yang dilakukan oleh platform digital? KPPU melihat itu tidak? Karena kan kami kan tidak bisa, kami itu maksudnya media mainstream mengatakan kami mau yang ini dong supaya dinaikkan di algoritmanya, kan tidak bisa. Bagaimana? Ya, baik di pasarnya sendiri tentu itu mereka penguasaannya di dalam platformnya sendiri, itu internal market mereka. Namun begini juga, kalau saya sih melihatnya begini, kalau memang pasar dianggap tidak bisa ya, artinya pada dasarnya kita bisa percaya ke pasar, nanti media-media yang nggak tereditorial bisa tersingkirkan dengan sendiri atau konsumen. Seleksi Tapi, alam ya? Seleksi alam, tapi itu memang mekanisme pasar. Tapi mungkin Pak Presiden melihat mekanisme pasar agak sulit terjadi atau kegagalan pasar. Harus diintervensi? Harus diintervensi. Yang terpenting bagi kita adalah persaingan tetap terjadi. Apakah memang kriteria tereditorialisasi juga itu melindungi ya? Artinya kita bisa pahami media yang standar editorial, standar pers tentu punya cost yang berbeda dengan media yang tidak melakukan standar tersebut. Tapi yang terpenting ini juga bisa jangan menjadi entry barrier. Jangan pula nanti media-media harus lewat domain pers dipersulit masuk ya. Artinya kalau memang ini dianggap sebagai kepentingan negara, artinya media yang harus ada tereditorialisasi. Tapi jangan dipersulit juga, artinya semua pihak juga mudah juga masuk ke pasar. Karena ini dianggap kepentingan negara. Karena tidak cukup market tidak dianggap presiden barangkali. Karena sebenarnya harusnya market pelan-pelan masyarakat akan meninggalkan media-media yang abal-abal seperti itu ya. Kita harus jeda dahulu karena kita akan jeda mengikuti headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Pemirsa, iklan merupakan sumber pendapatan utama media. Kita akan lihat berapa besar pendapatan iklan di Indonesia di tahun 2021. Ya, jadi pendapatan iklan di tahun 2021 ini mencapai 259 triliun, Leo. Nah, 78,2%-nya ini berdasarkan data Nielsen ini ada di iklan TV atau sekitar 202 triliun. Sementara 15,9%-nya ini merupakan channel digital atau sekitar 40 triliun dan sisanya media cetak, baru 0,4%-nya radio. Ini adalah pendapatan iklan di Indonesia. Namun kita juga akan lihat bagaimana pendapatan iklan secara global. Nah, kalau kita lihat pendapatan iklan televisi di seluruh dunia ini mencapai 171 miliar dolar. Atau kalau dirupiahkan ini sekitar 2.500 triliun, Leo, seluruh dunia. Sementara pendapatan dari Google Search ini mencapai 146 miliar dolar. Atau sekitar 2.100 triliun. Nah, jika kita lihat di grup yang sama seperti YouTube, ini pendapatannya 29,4 miliar dolar atau sekitar 400 triliun. Sehingga jika ditotalkan satu grup ini, Google dan juga YouTube, ini sebenarnya pendapatan dari iklannya sudah lebih besar daripada pendapatan iklan televisi. Nah, ini data tahun 2021, Leo. Nah, kalau kita lihat ini ada sebuah
riset yang dilakukan oleh News Media Alliance yang mengatakan bahwa Google menghasilkan 4,7 miliar dolar atau sekitar 70 triliun jika dirupiahkan dari industri media secara global. Yang seharusnya ini bisa didapat juga porsinya oleh kita dari Padahal media. Google-nya tidak jurnalis. memproduksi berita ya? Betul, produksi beritanya ini dari media. Dan beberapa gerakan pun sudah dilakukan oleh beberapa negara negosiasi, di antaranya adalah Australia. Australia ini sudah membuat aturan untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan media yang memberikan traffic seperti itu. Nah, kalau dari Google sendiri, Leo dan pemirsa, ini memberikan beberapa penjelasan. Di antaranya ia memberikan dukungan pendanaan yang signifikan kepada organisasi berita yang mengatakan bahwa tidak menjalankan iklan di Google Berita atau tab hasil berita di Google Search. Bahkan Google mengatakan memberikan traffic 24 miliar klik per bulan kepada organisasi berita di seluruh dunia dan juga perusahaan berita di seluruh dunia. Dan ia juga mengatakan bahwa tidak adil jika diberikan resep atau algoritmanya kepada perusahaan-perusahaan media atau situs media, karena nanti situs yang lain tidak bisa bersaing dengan adil begitu dengan perusahaan media. Ini adalah jawaban dari Google terhadap pernyataan-pernyataan tersebut, dan dia juga mengatakan bahwa riset dari News Alliance itu tidak akurat, Leo dan pemirsa. Namun yang menjadi perhatian dari News Media Alliance itu adalah 40% dari trending topik Google ini mencari berita, sebenarnya mengklik berita, sehingga pendapatan dari traffic Google itu cukup signifikan, tapi tidak ada bayaran dari konten yang dihasilkan dari perusahaan berita tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian. Dan bagaimana sebenarnya bisnis model yang sehat antara distributor pemberitaan seperti Google dengan media. Nah, inilah yang kita perlu bahas secara lebih lanjut, Leo. Ya, Pak Usman, kalau melihat yang disampaikan Google, sayangnya Google tidak hadir malam ini, tapi sudah menyatakan lewat pernyataan tertulisnya bahwa sebetulnya ada juga kontribusinya untuk media-media mainstream. Tanggapannya seperti apa, Pak Usman? Ya, jadi betul sekali kalau platform digital beberapa sudah ada inisiatif-inisiatif ya untuk bekerja sama dengan media-media di Indonesia dalam berbagai skema ataupun bentuk. Ya, tetapi saya sudah sampaikan juga kepada Google dan Facebook dalam pertemuan formal maupun informal, saya sampaikan inisiatif-inisiatif yang mereka lakukan sifatnya sukarela gitu ya. Dengan adanya payung hukum Perpres, maka kerjasama atau inisiatif yang dilakukan oleh platform digital ini bersifat mandatori dan berlaku kepada semua. Ya, mungkin inisiatif itu ada pada Google dan Facebook, tetapi apakah platform lain yang sangat mungkin misalnya mengambil manfaat dari berita-berita yang mereka salurkan, berita-berita media-media yang mereka salurkan, ini melakukan hal yang sama. Tetapi dengan adanya Perpres nanti, maka bukan cuma Google dan Facebook, seluruh platform digital yang kehadirannya signifikan dalam menyalurkan dan memanfaatkan berita ini terkena kewajiban atau mandatori ya untuk bernegosiasi, bekerja sama, bergaining dengan media-media di Indonesia. Kalau sifatnya sukarela, mungkin hari ini satu platform misalnya tahun ini memberikan katakanlah kompensasi, remunerasi sekian rupiah. Siapa yang bisa menjamin bahwa itu akan tetap sekian rupiah atau ada juga rupiahnya? Bisa saja besok tidak ada inisiatif itu. Tetapi dengan adanya Perpres, ini akan menjadi payung hukum sehingga prinsip equality before the law dan prinsip kewajiban atau mandatori ini bisa kita capai sehingga terciptalah ekosistem bisnis media yang sehat. Pak Dirjen, ini kalau nanti Perpresnya ada 9 Maret, itu yang akan melaksanakannya siapa? Siapa dalam tanda petik juri? Karena kalau baca rancangan Perpresnya juga disebut misalnya ada kewajiban untuk men-take down konten yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Yang menjadi pelaksananya siapa ini, Pak Dirjen? Iya, dalam rancangan ini Dewan Pers, Dewan Pers dan Dewan Pers bisa saja membentuk unit di bawah Dewan Pers yang akan mengawasi, memastikan pelaksana ini. Jadi sejauh terkait dengan berita atau aspek jurnalismenya, maka Dewan Pers di situ yang berkepentingan atau berwenang. Ya, karena dalam penyusunan Perpres ini kita juga kan mempertimbangkan kebebasan pers begitu. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan
undang-undang lain ya, misalnya dalam urusan platform digital ini, pemerintah ini kan hukum di Indonesia tidak memperlakukan platform sebagai media, tapi sebagai platform, sebagai teknologi, sehingga kewenangan untuk mengontrol, mengawasi ada pada negara ya, pada pemerintah berdasarkan Undang-Undang ITE, PP 71 2019. Nah karena itu kita juga yang jelas Dewan Pers ya menjadi pelaksana begitu kan. Tetapi kita diskusikan porsinya seperti apa. Baik Pak Suprapto, dari Dewan Pers sendiri ini ada harapan apa supaya platform digital ini dapat mendukung jurnalisme yang berkualitas dari adanya Perpres nanti? Baik, terima kasih Mbak Mercy. Pertama terkait dengan pelaksana atau badan pelaksana siapa ya yang nanti menentukan, memang dalam draft Perpres yang diusulkan oleh Dewan Pers itu ada di bawah Dewan Pers, karena ini urusannya urusan pers, dan di Undang-Undang 49 kan satu sendiri lembaga yang ngurusin masalah pers itu adalah Dewan Pers, sehingga turunannya ya harus di bawah Dewan Pers, kira-kira gitu ya. Kemudian tadi mohon maaf Pak, berkaitan dengan dukungan seperti apa lagi yang diharapkan dari platform digital ini kepada jurnalistik. Kemudian judul yang diusulkan menjadi Perpres ini kan tanggung jawab platform digital dalam mewujudkan jurnalisme berkualitas. Jadi memang platform digital itu, karena kan kita tahu bahwa sebagian besar distribusi konten digital itu dilakukan oleh platform digital. Artinya dia dominan menentukan berita atau informasi atau konten apa yang akan distribusikan. Karena itu Dewan Pers menginginkan bahwa konten-konten yang didistribusikan itu adalah konten yang berkualitas. Yang berkualitas seperti apa? Ya pertama patuh pada kode etik jurnalistik, patuh pada Undang-Undang 4099 dan peraturan-peraturan terkait lainnya berkaitan dengan pers. Dan kira-kira begitu. Pak Guntur, ini kalau saya membacanya tadinya kan platform digital kuat sekali, kemudian dibuatlah Perpres ini untuk menyeimbangkan. Tapi karena lembaga nanti ada di bawah Dewan Pers, ini kan menjadi pertanyaan soal independensi, soal persaingan usaha. Kalau KPPU melihatnya seperti apa? Siap tidak kalau misalnya KPPU pun dilibatkan untuk menengahi termasuk kue iklan platform digital dan media mainstream? Ya, sebenarnya bukan menengahi ya, kita pengawasan. Jadi sebenarnya substansi yang tadi banyak dibahas itu potensial sekali melanggar di Undang-Undang 5. Tapi kembali lagi, kita juga mendorong juga teman-teman pers gitu. Silakan kalau memang ada dianggap pelanggaran, lapor kepada KPPU. Jadi poinnya tadi ketika diskriminasi kah, penyalahgunaan posisi dominan atau praktek monopoli kah, itu sudah ada dalam substansi Undang-Undang 5. Tadi pastinya tadi dari Pak Dirjen mengatakan substansi konten ada di Dewan Pers. Tapi saya harapkan tidak masuk kepada hubungan bisnis to bisnisnya. Jangan sampai juga nanti Dewan Persnya seperti asosiasi di mana para pelaku usaha berkumpul di dalamnya untuk melakukan pengaturan yang berpotensi melanggar Undang-Undang 5. Karteling. Ya, dalam hal harga seperti itu. Jadi, karena biar bagaimanapun setiap pelaku usaha, ini dalam konteks pelaku usaha ya, pengusaha media, juga dia tetap juga tunduk kepada Undang-Undang 5, dilarang melakukan pengaturan harga, produksi atau area. Jadi saya pikir substansi tetap kami jaga, bahkan kami di digital menjadi salah satu sektor yang prioritas di kami. Buktinya salah satunya proses di kita, di platform. Dan mari kita jaga bersama, dan tentunya kepentingan negara itu juga kepentingan yang utama, menciptakan level playing field yang sama, dan kembali lagi mohon juga ini tidak menjadi entry barrier bagi pelaku usaha. Baik, Pak Guntur, kita akan kembali usai jeda iklan berikut ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Economic Challenges. Pemirsa, kita masuk ke dalam sesi akhir diskusi malam hari ini. Kita akan ke Pak Suprapto terlebih dahulu. Pak, bagaimana supaya memastikan jurnalisme berkualitas ini tetap menjadi pilihan masyarakat di tengah gempuran clickbait, Pak? Pertama kepada teman-teman pengelola media ya, dia harus mempertahankan bahwa
memproduksi konten berita itu ada aturan yang jelas ya, diatur kode etik jurnalistik dan lain segala macamnya. Kemudian kepada platform digital juga dia harus memastikan bahwa algoritmanya itu ketika menyaring berita-berita yang didistribusikan, karena kita tahu bahwa berita-berita digital itu sebagian besar itu mungkin di atas 70-80% itu distribusinya lewat platform digital ya, baik Google maupun media sosial dan segala macamnya ya. Sekarang ini kan itu yang direct membaca langsung kepada media tersebut kan sangat kecil. Karena kita tahu bahwa itu kontribusi platform digital itu sangat tinggi terhadap penetrasi pembaca, maka dia juga harus ikut bertanggung jawab, tidak mendistribusikan konten-konten yang memang bertentangan dengan prinsip-prinsip jurnalisme berkualitas. Saya pikir dalam masyarakat juga harus mulai juga ikut menentukan bahwa dia sebaiknya memang membaca produk-produk jurnalisme yang berkualitas. Jadi memang ini saling terkait ya kan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dari satu sisi aja. Baik. Tapi Pak Suprapto, apakah memang kemudian platform digital, tadi Pak Dirjen sudah mengatakan, juga di bawah ranah pengaturan Dewan Pers? Kalau untuk konteks membahas soal jurnalismenya atau persnya itu ya harus di bawah Dewan Pers. Dalam hal ini tentu badan pelaksana itu atau pelaksana yang nanti pelaksana lah. Kalau di draftnya kan seperti itu. Tapi kan itu pembahasannya kan pasti akan ada banyak diskusi kan, akan diputuskan ya. Kita belum bisa mengatakan bahwa nanti bentuknya seperti apa. Tapi yang diusulkan itu adalah pelaksana karena berada di bawah Dewan Pers. Baik, berarti konten-konten yang terkait dengan jurnalistik ini akan diawasi oleh Dewan Pers. Iya, oleh pelaksana kerjasama ini. Oke. Pak Guntur, menjadi pertanyaan besar setiap kali persaingan usaha, bukan hanya di kasus media platform digital dan media mainstream, itu kan ada putusan belum tentu dipatuhi. Kalau nanti badan pelaksana ini misalnya memutus ada sesuatu yang harus diikuti oleh platform digital, sebutlah Google, sebutlah Facebook, tapi tidak dipatuhi, itu bagaimana? Barangkali saya tidak kapasitas kalau menilai putusan, tapi kalau di KPPU putusannya wajib dipatuhi. Wajib dipatuhi. Wajib dipatuhi. Tapi tidak semua dipatuhi kan Pak, sepanjang sejarah? Wajib dipatuhi. Wajib Sanksinya dipatuhi, seperti apa, apalagi Pak? bagi pelaku usaha. Semua, karena pada akhirnya ketika sudah inkrah itu menjadi putusan. Baik. Dan setiap pelaku usaha pasti harus terikat, walaupun bisa jadi ketidakmampuan membayar, tapi itu kecil lah peluangnya. Jadi setiap putusan itu wajib, dan itu kenapa kalau kami dari KPPU, kami yang mengapresiasi kita mau dimasukkan, tapi kita prosesnya adalah memang penegakan hukum administrasi. Ujungnya adalah putusan yang akan menjadi mengikat ke semua. Tapi yang terpenting memang dengan digital hari ini adalah bagaimana platform ini tidak menjadi head to head sebenarnya. Dia menjadi alternatif gitu. Karena bagaimanapun siogianya juga media mainstream itu bisa juga memanfaatkan platform digital ini. Karena apa? Dia bisa mengurangi biaya salesnya, direct salesnya. Tapi memang hari ini belum. Hari ini belum, dan kita berharap memang dengan makin kondusifnya dan tentunya ada kepentingan negara, kepentingan kita semua untuk menjadi dapat jurnalis yang cerdas. Tapi bisa jadi satu alternatif barangkali mungkin Pak bisa jadi juga pakai rate gitu, di rating. Jadi artinya di mana-mana pun pengiklan pun dia memperhatikan reputasi dan kepada siapa dia beriklan. Barangkali metode-metode rating gitu. Jadi tidak melakukan entry barrier secara langsung, tapi rating. Rating ini suatu web tertentu ini tereditorial. Ini tidak. Bila perlu ada rating 5 apa seperti apa. Tapi rating kan biasanya dipengaruhi clickbait juga itu Pak. Ketika banyak orang yang mengklik, akhirnya ratingnya jadi justru tinggi. di situ dalam digital sangat massal seperti itu. Seolah-olah banyak klik itulah rating tertinggi. Yang paling bagus. Padahal tadi Pak Presiden ingin menekankan bahwasanya jurnalisme yang berkualitas. Tentunya kita bisa serahkan kepada ahlinya. Jadi tidak semua diserahkan kepada pengklik. Karena itu juga bisa AI juga itu. Jadi saya pikir ada alternatif juga itu untuk bisa apakah rating. Jadi yang lain boleh tetap masuk, tapi percayalah pengiklan pun itu akan memperhatikan reputasi kepada siapa dia harus beriklan. Jadi media-media yang tereditorial, yang berkualitas pada akhirnya tetap akan bisa bersaing dan mungkin akan dimenangkan karena memang pengiklan akan cenderung juga mengiklan kepada mereka. Pak Usman Kansong, seperti apa output yang diharapkan dengan lahirnya Perpres ini pada bulan Maret 2023 mendatang? Ya, harus saya sampaikan pertama-tama Perpres ini bukan turunan dari Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Ya, karena
Undang-undang pers tidak punya keturunan, tidak punya PP, tidak punya perpres. Dan perpres ini adalah perpres mandiri nanti. Ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebut perpres mandiri. Nah, kalau kembali ke pertanyaan, apa yang kita harapkan? Sebetulnya yang kita harapkan pertama-tama adalah terbentuknya ekosistem bisnis media yang sehat. Yang kita berharap nanti berujung pada peningkatan ataupun pemulihan kualitas jurnalistik atau jurnalisme di Indonesia. Tetapi sasaran pertamanya itu adalah terbentuknya ekosistem bisnis media. Melalui apa? Tadi melalui kerjasama, melalui kewajiban-kewajiban. Di Australia kan namanya bargaining co. Bargaining itu kan kerjasama kan gitu, antara kedua belah pihak. Jadi tidak bisa sebetulnya satu pihak saja yang dituntut kewajiban ataupun tanggung jawab, tapi kerjasama dalam posisi yang setara, transparan, bermanfaat, kan begitu kira-kira. Prinsipnya itu kan seperti itu. Gitu. Baik, Pak Dirjen, ini dengan ada perpres ini nanti bulan Maret ya kalau keluar, apakah kemudian media masih tetap bisa independen, tidak ada intervensi dari pemerintah? Ya, tadi saya sampaikan penyusunan perpres ini sangat memperhatikan kebebasan pers, ya kebebasan pers. Karena itu ya kita memang harus betul-betul membahas ya di mana yang menjadi kewenangan Dewan Pers. Ya Dewan Pers ini kan satu-satunya lembaga berdasarkan Undang-Undang Pers. Tapi seperti saya sampaikan tadi, perpres ini bukan turunan Dewan Pers, bukan turunan Undang-Undang Pers. Ya karena kalau turunan celaka kita. Dalam arti ya berarti tidak independen lagi itu pers, karena undang-undangnya ada turunannya, ada PP-nya begitu kan seperti itu. Nah karena itu memang apa yang menjadi proporsinya Dewan Pers untuk mengawasi, untuk melaksanakan ini akan kita atur secermat mungkin ya supaya kebebasan pers tidak terlampaui, tetapi kita juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya Undang-Undang ITE, PP 7199 dan seterusnya begitu. Oke, Pak Suprapto, ini juga pertanyaan banyak teman-teman media. Ketika nanti rancangan itu menjadi peraturan presiden, independensi media itu masih bisa dijaga tidak? Saya pikir masih bisa dijaga ya, karena justru ini kan mulai kita mengusulkan ini juga memperhatikan betul soal independensi media kan. Kita tidak ingin ada campur tangan dari siapapun selain memang yang sudah diatur oleh Undang-Undang 40 tahun 99 yaitu melalui Dewan Pers. Dan segala regulasi yang diatur berdasarkan turunan Undang-Undang 40 99 kan memang diatur oleh Dewan Pers. Dewan Pers memfasilitasi pembuatan regulasi. Jadi yang membuat itu ya memang teman-teman pers ya, konstituen Dewan Pers. Baik, Bang Usman Kansong, terkait dengan perpres ini sendiri, apakah sudah selesai disiapkan? Apakah sudah diberikan pada Presiden Joko Widodo atau seperti apa saat ini posisinya, Bang Usman? Iya, kita masih membahas sampai tadi juga saya membahas sampai sekitar pukul 18.30 tadi bersama panitia antar kementerian, ya PAK istilah kita begitu. Kita membahas dengan Kemenkumham, dengan Setnek, dengan Setkap, dengan Kemenko Polhukam. Dan nanti juga kalau sudah ada draftnya ini juga harus ada harmonisasi, harus ada harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu dalam penyusunan ini kita harus pikirkan ini berbenturan nggak dengan undang-undang yang lain, misalnya soal pajak, soal tadi algoritma, soal pengawasan terhadap platform digital. Ini kita akan lihat, gitu kan. Dan juga harus kita diskusikan dengan para stakeholders, ya dengan Dewan Pers sudah, kita nanti juga harus diskusikan dengan stakeholders lainnya, dalam hal ini platform digital untuk mencapai yang kita sebut meaningful participation. Terima kasih Pak Usman. Pak Guntur,
Sedikit saja. Satu, harmonisasi dengan Undang-Undang 5 barangkali. Oh, Undang-Undang Jadi, Persaingan Usaha ya. Undang-Undang tentang praktek. Oke, kita harapkan memang akhirnya Perpres ini bisa benar-benar mengatur ekosistem media yang bukan bersaing seperti tadi kata Pak Guntur, tapi berkolaborasi dengan platform digital. Kami berterima kasih kepada Dirjen IKP Usman Kansong, tenaga ahli Dewan Pers Suprapto Sastro, dan Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih. Terima kasih. Demikian pemirsa Economic Challenges malam hari ini. Saya Versi Wijaya. Dan saya Leona Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.